Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan daurah kita, nas'alullah at-taufiq wal i'anah, termasuk dari pintu kesesatan. Semoga Allah selamatkan kita semua darinya, yang menjerumuskan orang dalam kebatilan, penyimpangan bagi yang memasukinya adalah hubbuz za'amah, cinta dan senang dengan kepemimpinan. Kepemimpinan lebih luas dari sekedar kekuasaan yang ada, tapi yang dimaksud orang menginginkan untuk menjadi orang yang paling tinggi di antara ikhwan dia yang lain. Dia dinomorsatukan, semua mata telunjuk terarah pada dirinya. Dia yang harus tentukan segala-galanya dengan keputusan dirinya. Dia akan marah, dia tidak akan terima kalau itu orang lain yang menentukan. Ini penyakit jiwa. Itu ada cermin motor itu, silo ke sini. Penyakit kejiwaan ambisi seseorang untuk dia yang tampil, dia yang tentukan segalanya, ingin yang terdepan dalam segala hal, di atas teman-teman dia yang lain. Semula atau pada keumumannya, orang yang seperti ini kamu dapati akan senang sekali dengan pujian terhadap dirinya. Sanjungan, kalau orang Papua menyebutnya makan puji. Senang dengan dipuji. Wah, fulan begini, fulan. Senang dengan popularitas, karena itu memang yang dia cari. Dia tersohor dan terkenal. Maka ini salaf menamakannya syahwat khafiyah, syahwat yang terselubung, tersembunyi. Seringnya orang tidak menyadari penyakit ini ada pada dirinya.
Kata Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, tajid as-salih yazhad fi kulli syai', yazhad fil mal, fit ta'am, fil maskan, fa idza nuzi'a fir ri'asah hama 'alaiha wa 'ada. Kamu bisa dapati seseorang bisa saja zuhud. Orang zuhud kan enggak mementingkan yang dia zuhuti. Dia bisa zuhud pada harta, enggak mau berebut dengan orang lain dalam kekayaan, biar fulan yang kaya. Dirinya tidak ambisi ke sana. Dia bisa zuhud dalam masalah makanan, cukup sagu atau kasbi yang dia makan. Bisa orang soleh seperti itu. Dalam tempat tinggal yang penting tertutup auratnya, dia nggak kena panas hujan. Tapi kata Sufyan, kalau sudah itu urusan kepemimpinan, dia akan pasang badan siapapun yang menghalangi atau berhadapan dengan dia akan dia lawan. Dia nggak akan mau ngalah dalam bab ini, nggak akan zuhud dia. Zuhud makan, tempat tinggal, kendaraan bisa aja. Jangan itu urusan kepemimpinan. Dan yang Sufyan katakan itu orang soleh. Kalau itu orang fajir, orang jahil, wajarlah banyak kekurangan pada mereka. Ini orang soleh. Bahkan orang yang berilmu. Penyakit. Salah satu pertanda penyakit ini ada pada diri seseorang, dengannya kamu bisa cross check apa ada itu pada dirimu. Yang pertama, orangnya senang dan bahkan mencari, berusaha atau dia buat dengan berbagai manuver yang dia bisa lakukan untuk semakin banyak tazkiyat terhadap dirinya. Rekomendasi fulan, puji dia baik secara lisan atau tertulis. Fulan bangganya dia dan dia perbanyak. Bahkan dia akan mengaku-ngaku kalaupun tidak memiliki yang sebenarnya. Mengaku dirinya mendapat rekom tazkiyah dari fulan dan alan. Sibuk ngurusi itu. Allah ingatkan dalam surat An-Najm, "Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqa." Jangan kamu tazkiyah dirimu. Allah Maha tahu siapa yang lebih bertakwa dari kalian. Makanya seperti yang sering disebutkan oleh Syekh Rabi rahimahullah rahmatan wasi'ah, hizbiyin sibuk bikin proposal, proyek, dan berusaha untuk dapat tazkiyat dan rekomendasi dari para ulama besar, Bin Baz, Utsaimin,
Utsaimin atau yang semisalnya. Itu akan mereka bangga-banggakan, kami dapat tazkiyah, ditazkiyah oleh fulan dan alan. Beda dengan salafiyin. Hampir tidak kamu dapati mereka mengejar dan melakukan itu. Kalaupun seandainya ada, mereka malu untuk mengangkat bahwa saya dapat tazkiyah dari fulan, fulan mentazkiyah diri saya. Karena memang mereka tahu, salafiyin, hakikatnya yang mensucikan dirimu bukan rekomendasi orang siapapun dia. Hakikatnya yang mensucikan dirimu ketakwaanmu kepada Allah, amal solehmu, ibadahmu, ilmumu, amalanmu, kan itu yang Allah lihat dari hambanya. Bukan hanya karena direkom oleh fulan ataupun alan. Percuma kalaupun kamu punya setumpuk rekomendasi, tapi dirimu sendiri tahu kalau kamu gak sekapasitas itu, banyak kerusakan dan kebobrokan pada dirimu. Itu yang membedakan salafiyin dengan hizbiyin. Satu. Yang kedua, tanda dari penyakit ini pula, kamu dapati orangnya tidak merasa nyaman. Orangnya akan resah, gelisah kalau mendengar keberhasilan dan jasa, andil orang lain. Dia akan kepanasan. Misalnya di depan dia kamu sampaikan, atau orang sedang membahas fulan, Masya Allah, dia bikin ini, dia lakukan ini, kita semua merasakan dampak positifnya. Ini semua karena jasanya fulan, begini. Itu dia resah, gelisah, karena dia nggak disebut. Dia nggak dibahas. Kok fulan yang diunggulkan? Rusak keikhlasan seseorang karenanya. Wal'iyadzubillah. Maka kamu akan dapati dia akan berusaha bagaimana menggugurkan semua itu. Itu kan yang kamu tahu. Walau fulan itu juga banyak kekurangannya, banyak kesalahannya. Fulan itu begitu dia. Dia nggak kuasa untuk menahan diri ketika mendengar orang malah mengangkat fulan, bukan dirinya. Tanda penyakit itu ada pada dirimu. Kalau itu ada, tidak senang sama sekali untuk, dalam tanda kutip, dia merasa tersaingi. Yang ketiga, tandanya pula orangnya akan sulit untuk rujuk
dari kesalahannya. Apa yang dia perbuat, apa yang dia pernah katakan. Ada saja alasannya, muter sana sini. Intinya dia jangan sampai gengsi dia untuk mengatakan, ya aku memang salah, aku keliru. Kalaupun dia terpaksa harus mengaku salah, dia ingin tampil sebagai pahlawan. Ya salah jadi pahlawan itu. Gambarannya seperti ini. Gambarannya aja, contoh. Kamu tahu biasanya kalau dalam peperangan atau perkelahian gitu. Biasanya kan kalau pihak yang kalah mengibarkan bendera putih, itu tanda dia ngaku kalah, kami kalah, nyerah, sudah nyerah. Di panggung olahraga kadang juga gitu kan, lempar kain putih, sudah menyerah, dia hancur sudah sama lawannya. Kalau seperti itu terang-terangan jatuh kehormatannya, kewibawaannya begitu. Nah, dia ingin menampakkan kekalahan atau menyerah tapi dengan dihormati. Maka kain putih itu dia lipat-lipat rapi gitu. Kalau orang awam kan pakai setelan jas, dia taruh kain putih tadi di sakunya kan. Jas itu biasanya terus kain putih di sini. Sehingga pakai jas, parlente, nanti ada kain putih di sini. Dia nyerah, ngaku kalah, tapi dengan parlente. Saking gak maunya untuk mengakui keliru atau salah. Bagaimana dia mau itu, sementara dia tadi ingin yang terdepan, paling tinggi, di atas yang lain-lainnya. Kok ternyata dia tergelincir, kok dia salah. Ya, penyakit yang sebenarnya dia tidak tercela kalau rujuk dari kesalahan yang dia lakukan. A'immah besar, para ulama besar juga keliru, mereka salah. Wajar, itu manusia. Yang tercela kalau orang bersikukuh pada kesalahan yang nggak mau rujuk, tidak mau menarik kesalahannya, itu yang tercela. Diperintahkan oleh Allah, wa kunu ma'as shadiqin, jadilah dirimu itu bersama orang-orang yang jujur, orang-orang yang benar dalam tutur katanya, dalam perbuatannya. Itu perintah Allah kepada mukminin. Nasihat Umar Ibnul Khattab kepada Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhuma, jangan sampai, kata Umar, jangan sampai keputusanmu yang kemarin
menghalangimu untuk kamu rujuk, merubah keputusan itu jika telah tampak kebenaran itu bagimu. Al-haq qadim la yubtiluhu syai', karena kebenaran itu tua, lama, dan tidak ada yang bisa menggugurkannya. Wa muraja'atul haq khairun minat tamadi fil batil. Kamu kembali kepada kebenaran lebih baik daripada kamu terus-menerus dalam kesalahan atau dalam kebatilanmu. Rujuklah kepada Al-Haq. Kata Hafidz Abu Nasr rahimahullah ketika menjelaskan tentang Imam Nu'aim Ibn Hammad Al-Marwazi rahimahullah, kata Abu Nasr, yang menunjukkan Nu'aim Ibn Hammad adalah imam dan kuat agamanya, amanatnya adalah beliau sering dan mudah untuk rujuk kepada kebenaran, meninggalkan kesalahannya, terutama saat diingatkan, kamu salah, kamu keliru, segera beliau rujuk. Itu bagi salaf justru menunjukkan kuatnya iman dan agama seseorang. Imam Nu'aim Ibn Hammad rahimahullahu ta'ala. Kata Imam Ibnul Qayyim, seringnya memang syariat Allah, hukum-hukumnya bertentangan dengan hawa nafsu dan kemauan pribadi orang. Kamu inginnya ke timur, sementara syariat, hukum Allah menentukan kamu harus ke barat. Kamu di persimpangan jalan, milih mana? Ngikuti hawa nafsumu berarti kamu akan langgar syariat Allah. Kamu ikuti syariat, ya kamu harus kalahkan, harus tundukkan hawa nafsumu sendiri. Kata Imam Abdullah Ibn Buraidah rahimahullah, min dhona'inil ilm, dhona'in jamak dhonina, maknanya kekhususan, keistimewaan. Dari keistimewaan ilmu, kekhususan ilmu, ar-ruju' ilal haq, kembalinya orang kepada kebenaran, tidak mempertahankan kesalahannya, belok sana, belok sini, muter sana, muter situ. Bukan pertanda orang yang berilmu, bukan pertanda orang yang mulia.
yang kalaupun dia ngaku setelah melalui proses yang panjang dan lama. Kadang orang menghadapi seperti itu kan, nggak cukup sehari, 2 hari, nggak cukup 3 hari, satu demi satu dibahas, yang ini itu. Oh iya, tapi terus ada jawabannya, terus ada bantahan dari dia. Nanti di akhir putaran hari ketiga misalnya, udah habis persenjataan dia istilahnya, udah nggak ada lagi, dia udah terpojok istilah orang, udah nggak bisa lari kemana. Baru saat itu dia mengaku, ya memang aku yang salah. Setelah 3 hari, itu bukan orang mulia. Orang mulia, bahasa orang awam itu gentle. Dari awal dia akan ngaku. Ya kalau misalnya perkara apa, ngambil uang, kamu yang ngambil uang. Iya, aku yang ngambil. Aku khilaf, subhanallah, syaitan, hawa nafsu. Aku gelap mata waktu itu. Anak ngaku salah, anak dosa, aku yang ambil uang itu. Selesai, dia minta maaf. Gak kemudian, bukan, siapa bilang. Jangan sembarang nuduh. Ya akhi, banyak saksinya, ada CCTV. Wah, bukan anak, coba dilihat lagi, dipastikan lagi. Wah, ini, itu, panjang lebar nanti. Iya memang aku. Setelah perjalanan ini itu bukan orang mulia. Jangan kamu anggap Masya Allah baik fulan sudah ngaku. Ya ngaku setelah didudukkan di ini di itu. Famin dona inil ilm rujuk ilal haq. Dari kekhususan atau kesempurnaan ilmu, rujuknya orang kepada al-haq. Demikian pula kita ketahui para a'immah, toladan kita semua, mengaku salah. Bahkan untuk mengaku salah mereka nggak sembunyi-sembunyi. Karena ada orang yang tadi ngangkat bendera putih tapi ditaruh di jasnya kayak perhiasan parlente. Enggak. Dia dengan gentle mengaku. Imam Yazid ibn Harun rahimahullahu ta'ala, imam besar di zamannya, Yazid bin Harun, itu berbicara di depan majelis besar, banyak perawi, banyak muhadditsin, syuyukh, masyayikh ilmu kumpul di situ. Di situ beliau sampaikan hadis ini, riwayat yang ini, akhtatu fiha, aku salah dalam periwayatannya, yang benar begini riwayatnya, sanadnya. Bukan sembunyi-sembunyi ngatakan ke satu orang, kamu tulis ya, ini salah aku nggak sampaikan depan umum, malu. Bukan itu Yazid bin Harun. Bahkan beliau terangkan di depan umum kesalahan yang beliau lakukan. Diriwayatkan oleh Ala ibn Husain rahimahullah, Imam Sufyan ibn Uyainah, antum tahu Sufyan bin Uyainah imam besar, imamnya Mekah. Sebagaimana Imam Malik ibnu Anas imamnya Madinah. Sampai ulama katakan kalau bukan karena Malik di Madinah,
Sufyan bin Uyainah di Mekah, hilang ilmu dari keduanya, dari Mekah Madinah. Imam besar. Aku di majelisnya Sufyan ibn Uyainah, kata Ala bin Husain. Di majelis itu Sufyan ibn Uyainah menyampaikan hadis tentang Quran. Beliau katakan hadis ini, riwayat ini. Maka di majelis ada murid beliau, rawi, namanya Abdullah ibn Yazid. Cerdas. Kata Abdullah bin Yazid, hadis tidak seperti yang engkau sampaikan, wahai imam. Ini engkau keliru dalam penyampaiannya. Disalahkan oleh muridnya, ditegur. Sufyan ibn Uyainah marah, sehingga beliau katakan, wa ma ilmak ya gosir. Ngerti apa kamu? Seberapa ilmumu? Nyalahkan aku. Manusia sempat tersinggung, marah Sufyan ibn Uyainah. Kata Abdullah bin Yazid, ya kalau bahasa kita, afwan, ya engkau guru kami, engkau syekh kami. Kalau memang aku yang salah, ya salahkan aku. Tapi yang aku tahu engkau yang keliru dalam periwayatan. Terdiam Sufyan ibn Uyainah beberapa waktu, murojaah sambil beliau ingat-ingat riwayat itu. Gak lama beliau sampaikan, ya Abu Abdurrahman, kunyahnya Abdullah bin Yazid, muridnya tadi. Kata Abdullah, labbaik wa sa'daik. Kata Sufyan, al hadis kama haddatsta, ana auhamtu. Benar, hadis seperti yang kamu sebutkan, aku yang salah. Rujuk. Sempat emosi, manusia, siapa orangnya, ada kejengkelannya, wajar. Tapi nggak kemudian berkepanjangan, dirawat itu sampai berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun. Boleh segera rujuk, segera cross check hafalannya, dan sadar ternyata memang yang benar Abdullah bin Yazid, muridnya. Hadis kama haddatsta, hadis benar seperti yang kamu sampaikan, aku yang salah. Rujuk. Ketika diingatkan, Imam Yahya ibnu Ma'in, teman Imam Ahmad ibnu Hanbal, suatu ketika mengatakan, aku hadir di majelisnya Nu'aim ibn Hammad, imam besar, guru beliau dan gurunya Imam Ahmad juga. Maka disampaikan oleh Nu'aim ibn Hammad beberapa hadis, beberapa riwayat. Sekian kali Nu'aim ibn Hammad mengatakan, haddatsana Ibnul Mubarak, kami dapati riwayat ini dari Ibnul Mubarak, an Ibni Aun, Ibnul Mubarak dari Ibni Aun. Sekian hadis dari jalan Ibnul Mubarak dari Ibni Aun.
Mendengar itu, Yahya ibnu Ma'in juga imam besar menegur Nu'aim ibn Hammad. Kata Yahya, hadis-hadis itu, riwayat yang engkau sampaikan bukan dari Ibnul Mubarak, dari Ibni Aun. Engkau salah. Nu'aim ya marah juga. Dia tersinggung, manusia, wajar. Sampai beliau katakan, darut alayya, kamu bantah aku, berani nyalahkan aku. Karena Nu'aim imam besar, kif disalahkan oleh seorang Yahya ibnu Ma'in yang di bawahnya, muridnya. Kamu bantah aku, berani nyalahkan aku. Kata Yahya ibnu Ma'in, iya, aku bantah engkau. Aku ingin menghiasi dirimu supaya kamu gak salah, supaya kamu dalam kebenaran. Hadis itu engkau tidak pernah mendengarnya dari Ibnul Mubarak. Ibnul Mubarak pun tidak pernah mendengarnya dari Ibni Aun. Engkau salah wahai guru. Ditegur dengan sopan, dengan akhlak. Masalah ilmiah, keliru ya dikelirukan. Walhasil Nu'aim marah, meninggalkan majelis, masuk ke rumahnya. Majelis kan banyak orang, banyak perawi-perawi, para muhaditsin, semua pada menghujat Yahya ibnu Ma'in. Gara-gara kamu tuh, guru masuk sekarang, syekh marah. Makanya jadi orang jangan sok pinter, jadi orang jangan sok ini, kamu ini, semua menyalahkan Yahya ibnu Ma'in. Yahya diem. Gak lama Nu'aim keluar lagi, kembali ke majelis. Lalu beliau katakan, siapa yang tidak mengakui bahwa Yahya ibnu Ma'in adalah Amirul Mukminin fil hadis, itu gelar tertinggi. Hanya segelintir imam yang mendapat julukan itu. Yahya ibnu Ma'in, Imam Ahmad, Bukhari, Daruqutni, Sufyan ats-Tsauri. Amirul Mukminin, bayangkan. Tapi dalam hadis, bukan dalam khilafah. Betul kata Nu'aim bin Hammad, itu hadis bukan dari Ibnul Mubarak, bukan dari Ibni Aun, seperti yang Yahya katakan, aku yang salah. Rujuk. Tadi sama kayak Sufyan bin Uyainah, emosi sesaat, labas, udzur orang, manusiawi lah, ada ketersinggungan, ada ini itu. Bedanya tadi gak dipelihara, segera dibenahi, segera mereka rujuk kepada kebenarannya. Ala kulli hal, itu beberapa contoh dari para aimatus salaf rahimahullahu ta'ala. Kamu dapati orang semacam ini, bagi dia untuk dikatakan kamu salah, itu kayak dia ditimpa gunung. Aku disalahkan, aku, fulan menyalahkan aku.
Terus kenapa a'imah besar disalahkan? Jangankan kamu yang masih bau kencur, istilah orang awam. Kita ini baru belajar alif ba ta dalam ilmu. Kalau kamu nasihati, itu berat bagi dia. Karena bagi dia dinasihati berarti aku salah, keluar egonya. Seringnya orang seperti ini akan mengkanter nasihat kamu. Kamu juga dinasihati sama dia. Insyaallah khair orang nasihati kita. Cuman kan momennya gak tepat, bukan begitu seharusnya. Ya akhi, antum salah, antum keliru, begini. Iya, kamu juga salah. Dibayar kamu. Ana juga nasihati kamu. Kamu ini. Jadi bagi dia nasihat itu kayak celaan gitu. Kamu mencela aku, kamu juga aku celah. Kok enak cuman kamu tok yang nasihati aku juga harus nasihati kamu. Fiin uqul subhanallah. Dia nggak terima untuk dinasehati. Kayak orang awam kalau di Jakarta sana, ya dia nggak ngerti karena awam jahil. Kadang kalau dikatakan kepada dia, ya akhi, Allah yahdi. Allah yahdi kan doa, semoga Allah kasih kamu hidayah. Ya tapi karena dia awam, Allah yahdik sendiri. Enak aja lu ngatain orang. Doakan Allah yahdik, Allah yahdik sendiri. Alhasil itu tanda orang yang cinta kepemimpinan, nggak mau dinasehati, nggak mau dikatakan salah. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Di kalangan a'immatus salaf rahimahumullahu ta'ala, penyakit hubbul zuhur ini termasuk yang mereka sebutkan paling beratnya. Akhir ma yakhruj an qulubis shalihin. Itu penyakit terakhir yang dicongkel dan dikeluarkan dari kolbu dan hati orang-orang soleh. Yang terakhir, ibarat kalau orang kena komplikasi, kan banyak sakit, yang gula, yang stroke, ya, punya darah tinggi, naudzubillah, punya kanker, punya ini, yang lain-lainnya ini mudah insya Allah diobati. Nah, dengan obat, dengan ini sembuh. Ini sembuh, disuntik di ini sembuh. Tapi untuk kanker, ya paling parahnya, sulit untuk disembuhkan. Seringnya keburu orangnya meninggal dunia. Nah, penyakit jiwa banyak, penyakit hati banyak. Tapi yang paling berat dan paling lama untuk dikeluarkan dari hati orang soleh, sekali lagi, ini penyakit ini, cinta kepemimpinan.
zuhur. Zuhur itu paling atas, paling nongol, paling ini dari istilah yang sering digunakan oleh sufi. Tapi dalam hal ini betul apa yang mereka katakan, dinukilkan oleh ulama salaf. Hubbuz zuhur yaksiruz zuhur. Hubbuz zuhur, cinta tampil, senang, dinomorsatukan dan yang terdepan, itu akan mematahkan punggungmu. Kamu terlalu tinggi, terlalu melambung, nanti jatuhnya parah, patah semua tulang-tulang punggungmu. Artinya bahaya besar itu pada dirimu. Tadi disebutkan ini salah satu pintu yang banyak orang terjerumus di dalamnya. Sekali lagi, orang soleh yang tertimpa ini orang-orang yang istiqomah. Kata Yusuf ibn Asbat rahimahullah, zuhud fil riasah asyaddu minaz zuhdi fid dunya. Untuk zuhud dalam kepemimpinan ini lebih berat daripada zuhud dalam masalah dunia. Kata Ayyub Sikhtiyani, ma sadaqa, atau di lafaz ma sadaqallaha abdun ahabba syuhrah, gak akan pernah jujur kepada Allah seorang hamba yang masih cinta kepemimpinan seperti ini. Berarti dia gak pernah jujur sama Allah. Keikhlasan ini gak jujur dia. Kalau dia jujur, dia gak akan senang dengan kepemimpinan ini, gak akan ambisi untuknya, gak jujur kepada Allah. Kata Yahya Ibnu Mu'adz, la yuflihu man syamamta minhu raihatar riasah. Gak akan sukses, gak akan bahagia orang yang tercium olehmu padanya aroma kepemimpinan tadi. Dikatakan begitu karena itu kan masalah hati. Ada penyakit itu dalam hatinya. Cuman seakan-akan itu ada aroma yang tercium. Bau apa ini, busuk? Aroma itu dari orang yang ambisi dan senang kepemimpinan tadi. Artinya tampak itu dari kata-kata dia, dari sikapnya, dari tindak tanduknya, ada saja. Kadang kamu dapati orang capek, teman-teman dia rapat misalnya, istimewa dalam ta'awun untuk ini, untuk itu, sedemikian rupa capek mereka menuangkan segala pikirannya,
sampai tersepakati. Dah seperti ini keputusan rapat tadi malam, A, B, C, D dan seterusnya ketetapannya. Karena dia nggak hadir, yang cinta kepemimpinan ini tadi entah kemana, yang jelas dia nggak ada. Karena dia nggak ikut dalam rapat, batalkan keputusan rapat ini. Orang sudah kumpul banyak waktu, rapat mulai pagi mungkin sampai malam, batalkan, nggak bisa, hanya karena satu orang. Nah, tercium. Ini orang ambisi kepemimpinan. Dia nggak suka karena dia ingin yang terdepan. Harus dia yang tentukan, harus dia yang mewarnai, harus dia yang, itu penyakitnya. Gak akan jaya, kata Yahya bin Mu'ad, orang kalau tercium padanya aroma kepemimpinan itu. Kata Fudail Ibn Iyad, termasuk aromanya, aroma kepemimpinan itu, ma min ahad ahabbar ri'asa illa hasada wa bagha. Satu, dia pasti hasad, dia pasti zalim, pasti akan mendolimi banyak orang. Dia jatuhkan fulan, dia singkirkan fulan. Dia nggak mau ada yang menghalangi jalan dia, bahkan tidak ingin ada yang menyaingi dia. Dia singkirkan semua. Pasti. Kata Fudail bin Iyad, hasad dan bagha. Wa tatabba'a uyuban nas. Yang kedua, dia akan mencari aib orang. Kalau perlu digali-gali, dikais-kais. Aib itu kan seperti sesuatu yang di dalam tanah terkubur, nggak ada orang tahu. Di bawah tanah itu apa, di luar sana kamu nggak tahu kan. Tapi kalau kamu cangkul, kamu kais, kamu aduk, kamu akan tahu ternyata di dalam ada ini, ada itu. Dia cari itu, file-file lama, data-data lama, untuk menjatuhkan orang. Fulan ternyata pernah berbuat ini. Di tahun sekian fulan melakukan ini. Di tahun ini dia pernah berkata begini. Fulan ini, fulanah begitu. Dia bongkar-bongkar. Kapan itu? Kejadian tahun 90 misalnya. Sekarang dia mau bongkar. Tercium aroma busuk kepemimpinan itu ada pada dirinya. Wa kariha an yudhkara ahadun bi khair. Yang ketiga, kata Fudail, orangnya kamu dapati nggak akan senang kalau ada orang lain dipuji, dibicarakan baiknya. Kelihatan dari gelagatnya kan, mukanya murung, nggak tenang. Kalau dia nggak ada penyakit ini, ya senanglah namanya ikhwan, saudara. Oh Masya Allah, Alhamdulillah fulan bisa begini, kita ikut senang, saudara kita fulan begini begitu. Polos. Tapi kalau orang ada penyakit ini nggak bisa, dia nggak akan bisa tutupi. Wajahnya penuh amarah,
kok mendengar kebaikan-kebaikan dari orang lain, bukan dirinya. Ini terkait pintu ketenaran, cinta kekuasaan atau kepemimpinan yang ada pada dirinya. Yang kedua, ketika pintu yang berikutnya adalah ketika orang memasuki pintu taklid. Taklid kepada yang dia senangi atau dia kagumi. Taklid ini disepakati oleh para ulama bukan ilmu dan orangnya bukan alim, tidak akan pernah muqallid menjadi seorang alim. Kata Imam Ibnu Hazm rahimahullah, al-muqallid radin an yuhbana aqluh. Orang muqallid itu dia sadari atau tidak, dia telah rela untuk akalnya ditipu. Dia nggak mau pakai sama sekali akalnya, dia parkir, sehingga dia ditipu orang. Yang putih orang katakan hitam, padahal itu jelas-jelas putih. Ya karena dia taklid, dia katakan bagaimana hitam. Akalnya dia buang. Dia rela untuk akal dia dipermainkan orang. Itu muqallid. Kata Syekhul Islam rahimahullah, taklid hanya mewariskan pada dirimu kebodohan. Kamu penting ngikut, gak tahu benar, gak tahu salah, itu yang dia ambil, itu yang dia ikuti. Al-Wazir Ibnu Hubairah pernah menjelaskan termasuk dari tipu daya syaitan dijadikannya berhala-berhala fil makna. Ini maknanya makna berhala, disembah selain Allah. Seperti kata beliau, orang tampak jelas baginya al-haq, tapi kemudian dia katakan, ya itu bukan madhab kami nggak bisa ambil, bukan madhab imam kami. Maka itu yang lebih dia utamakan. Dan dalam muta'assibah yang asobiyah dan taklid kepada madhab, macam-macam yang mereka katakan. Ada dari madhab Syafi'i,
fuqaha namanya Bushanji. Dia katakan begini, ana syafi'iyun in hayaitu wa in amut fawasiyati linnas an yatasyaffa'u. Aku Syafi'i madhabnya. Selama aku hidup aku gak akan tinggalkan madhab ini. Karena pendapat lain tetap dia di madhab. Kalaupun aku mati, akan aku wasiatkan ke orang bermadhablah Syafi'i. Taklid. Yang lain di madhab Abu Hanifah, dia katakan fala'ainu rabbi a'dadal hasa ala kulli man khalafa qaula Abi Hanifah. Laknat Allah jamak enggak cukup satu laknat. Laknat Allah Rabbku, enggak cukup jamak laknat, banyak. Dia katakan a'dadul hasa, laknat itu sebanyak debu atau pasir di dunia ini. Seberapa banyaknya? Enggak usah debu terlalu kecil partikelnya, pasir berapa banyak? Itu semua sebanyak itu jumlah laknat. Ke siapa? Ada dal hasa ala man khalafa qaula Abi Hanifah. Bagi orang yang menentang pendapat Imam Abu Hanifah, dilaknat oleh dia seperti itu. Orang yang menyalahi hadis saja, ya mungkin subhanallah karena nafsu teman atau kadang lingkungan, dia melanggar sunnah Rasul, dia tidak lakukan, atau yang makruh dia ambil, dia lakukan. Itu aja nggak dapat laknat sebegitu banyak. Sejumlah pasir di muka bumi berapa itu? Hanya karena ngelanggar atau meninggalkan madhab Abu Hanifah. Taklid, tercela. Dan umat-umat terdahulu termasuk yang membuat mereka binasa taklid. Inna wajadna aba'ana ala ummah. Kami dapati orang tua kami, leluhur kami dalam satu ajaran, kami ngikut saja. Musyrikin selalu itu hujahnya kalau diajak kepada tauhid dan meninggalkan kemusyrikan mereka. Takuti penyakit taklid ini. Kata Syekh Abdurrahman Al-Muallimi rahimahullah, subhanallah, ujian Allah, kata beliau, ujian Allah kepada hambanya dengan bentuk Allah jadikan orang yang mukhlis, orang yang di atas sunnah terjatuh dalam kesalahan. Hikmat Allah, agar Allah lihat siapa yang tetap istiqomah beramal soleh, siapa pula yang tidak. Ibtila dari Allah itu terjadi pada orang yang kamu kultuskan, pada orang yang kamu hargai sedemikian rupa. Nah, diuji agar terpisahkan mana yang mukmin, mana pula yang munafik.
Intinya taklid merusak keagamaan seseorang, membuat dirinya bodoh, tidak bergerak dari apa yang dia ada padanya. Ibnul Qayyim rahimahullah mempermisalkan kita, seseorang, kalau dia berada di tengah laut atau di tengah hutan, di gurun pasir sana, nggak ada daratan, dia mau sholat, butuh tahu arah kiblat, sementara nggak ada kompas, nggak ada. Kalaupun kamu bawa HP sekarang misalnya, nggak ada sinyal, cuma ya dari yang ada dari bintang-bintang di langit, orang bisa tentukan arah dengan itu. Ada ilmunya sendiri tentunya. Karena Allah jadikan bintang juga untuk itu, salah satunya kan, wa alamat wa bin najmi hum yahtadun. Dia bisa tahu arah dengan itu. Berarti sana selatan, utara, timur, barat. Kata Ibnul Qayyim, ya dibutuhkan sangat itu bintang. Tapi kalau kamu sudah berdiri di hadapan Ka'bah, ya nggak ada maknanya melihat bintang, buat apa? Ya Ka'bah di depan matamu, sholat aja ngadep Ka'bah. Kan nggak benar sama sekali. Kamu sudah di depan Ka'bah masih saja sibuk ngurusi ini kiblatnya gimana ya, ngadep kemana ini ya. Pentingnya silaturahim, pentingnya orang itu tidak taklid. Masa sudah di depan Ka'bah kamu tahu kebenarannya? Sebentar, kita lihat bintangnya dulu. Kemana arahnya? Ngapain? Ya Ka'bah di depanmu. Tentunya bukan berarti kita membuang bintang-bintang ini. Ini ulama, mereka tetap kita hormati, kita cintai. Kita tahu agama dari mereka. Tapi yang dimaksud, saat kamu tahu kebenarannya, yaitu yang wajib kamu ambil dari masyayikh dan yang ada di situ. Itu kewajiban, bukan taklid. Orang kadang subhanallah seperti dicongor, ditusuk hidungnya kayak sapi gitu. Tinggal ditarik sana, dia jalan ke sana, dijatuhkan, disembelih, semuanya dari sini. Allah kasih kamu akal pikiran untuk kamu gunakan. Apa benar seperti ini? Sementara saya tahu begini, begitu. Kehormatan si alim tetap terjaga, nggak berubah. Tapi kebenaran lebih kita cintai dari siapapun. Itu pintu kesesatan, taklid, entah kepada generasi yang sebelumnya atau taklid secara umum kepada kebanyakan orang. Di yaumul qiyamah dia akan sesali itu. Ya Allah, fulan, aku lakukan ini padanya. Jangan
kamu menyerah. Jangan kamu gampang-gampang taklid. Itu yang Imam Ahmad wasiatkan, jangan kau ambil dariku, jangan kau ambil itu dari Sufyan Ibn Uyainah, tapi pelajari, ambilkan ilmu itu dari para ahlinya, ahlul ilm. Bukan hanya karena itu ucapan Ahmad bin Hambal, itu yang beliau ajarkan, tapi riwayat dari mana beliau ambil. Khud haitsu akhadna. Mereka enggak ridho untuk ditakliti. Sama Syafi'i, kalau kamu dapati pendapatku menentang sunnah, lempar aja ke tembok, buang. Mereka tidak ajarkan taklid. Mereka perangi bahkan. Tadi kata Ibnu Hazm, hanya orang bodoh yang mau taklid. Karena kalau taklid sudah nyata-nyata di depan dia kebenarannya, dia nggak mau akui. Dia nggak akan katakan seperti yang kamu katakan. Dia mendahulukan yang lainnya. Ala kulli hal taklid, terutama itu taklid buta, sangat tercela sekali dan hanya membodohi dan menipu dirinya. Semoga Allah lindungi kita semua dari itu. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin.